Tes. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ramadan dengan NIM 11012130015. Di sini saya akan menjelaskan tentang ujian tengah semester mata kuliah elektronika dengan judul yang saya bawa, Bipolar Junction Transistor Amplifier. Langsung saja, untuk yang slide pertama, apa itu atau bisa disingkat BJT. Nah, bipolar junction transistor adalah merupakan sambungan bipolar perangkat semikonduktor tiga terminal yang terdiri dari dua sambungan PN yang mampu memperkuat atau memperbesar sinyal. Ini adalah perangkat yang dikendalikan arus. Tiga terminal BJT ini adalah basis, kolektor, dan emitter. Sinyal yang dengan amplitudo kecil yang diterapkan ke basis tersedia dalam bentuk yang diperkuat di kolektor transistor. Untuk gambarnya seperti ini. Ini sambungan NPN, yaitu ada emitter, basis, dan juga kolektor. Selanjutnya, yang slide kedua adalah contoh aplikasi BJT. Yang pertama adalah sebagai penguat audio. Sebentar. Jadi BJT ini sebagai amplifier audio, teknologi yang tidak terpisahkan dari kehidupan kita sehari-hari. Teknologi ini memungkinkan reproduksi suara yang jernih dan kuat, memastikan kita dapat menikmati musik melalui speaker, headphone, dan perangkat audio lainnya. Contohnya seperti pertimbangan sistem stereo di rumah. Di dalam unit amplifier, BJT bekerja tanpa lelah untuk meningkatkan sinyal lemah dari sumber audio seperti pemutar CD atau telepon pintar ke level yang dapat menggerakkan speaker secara efektif. Hal ini memungkinkan untuk merasakan kualitas audio yang kaya dan berfidelitas tinggi. Yang selanjutnya adalah sebagai penguat frekuensi radio RF. BJT sangat diperlukan dalam penguat frekuensi radio yang merupakan komponen penting dalam perangkat seperti radio, televisi, dan peralatan komunikasi. BJT memperkuat sinyal frekuensi radio sehingga memberikan penerimaan yang jelas dan andal. Contohnya adalah bayangan radio mobil. Penguat RF yang ditenagai oleh BJT memperkuat sinyal yang diterima dari antena. Dan ini memastikan bahwa dapat mendengar stasiun radio favorit tanpa mengalami penerimaan yang tidak jelas atau terdistorsi, bahkan saat berpergian. Untuk yang selanjutnya adalah radio transistor. BJT berperan penting dalam revolusi dunia elektronik portable dengan munculnya radio transistor. Perangkat yang ringkas ini menggantikan radio tabung vakum yang besar sehingga memungkinkan untuk membawa hiburan saat berpergian. Nah, contohnya adalah pada radio transistor kuno, BJT berfungsi sebagai komponen penguat inti. Komponen ini mengambil sinyal radio lemah yang ditangkap oleh antena dan memperkuatnya ke tingkat yang sesuai untuk menggerakkan speaker sehingga dapat menikmati musik atau siaran berita dimanapun yang disetel atau yang berada kita pada saat menyetel musik di dalam mobil. Dan untuk yang terakhir adalah untuk BJT sebagai instrumentasi medis. BJT memiliki aplikasi penting dalam bidang elektronika medis, khususnya pada perangkat seperti penguat EKG, mesin EEG, dan peralatan diagnostis lainnya. BJT berperan penting dalam menangkap dan memperkuat sinyal listrik kecil yang dihasilkan oleh tubuh manusia secara akurat. Nah, untuk contohnya, mesin EKG yang digunakan di rumah sakit, sinyal dari elektroda yang terpasang pada tubuh pasien sangat lemah. Nah, BJT ini berperan terintegrasi dalam rangkaian amplifikasi, memperkuat sinyal untuk mendiagnosis yang akurat oleh tenaga kesehatan. Untuk selanjutnya, untuk slide 3 ini adalah rangkaian yang saya buat. Untuk rangkaian saya buat ini di aplikasi multisim ya. Ini untuk rangkaian BJT kelas A-nya, untuk outputnya seperti ini. Untuk rangkaian kelas A, ini harusnya BJT kelas B ya.
salah mengetik, nanti saya akan ganti. Dan untuk yang outputnya seperti ini, dan untuk yang slide kelima adalah slide rangkaian BJT kelas AB. Untuk outputnya seperti ini. Dan untuk yang slide 6 adalah rangkaian BJT kelas C. Outputnya seperti ini. Nah, di sini kelemahan dan kelebihan dan kelemahan dari BJT. Yang pertama adalah BJT kelas A. Jadi, penguat BJT kelas A ini memiliki keunggulan dalam menghasilkan output 360 derajat yang mirip dengan sinyal out input. Memiliki distorsi kecil dan rangkaiannya sederhana. Namun, kelemahannya adalah efisiensi yang rendah karena transistor selalu dalam keadaan setengah jalan dan menghasilkan panas yang lebih banyak. Untuk kelebihan dari BJT kelas A ini adalah yang pertama distorsi kecil, yaitu penguat kelas A ini menghasilkan output yang hampir sama dengan sinyal input, sehingga distorsi sangat kecil atau bahkan tidak ada. Untuk yang kedua, fidelitas tinggi. Nah, untuk BJT kelas A ini memiliki fidelitas yang tinggi, artinya mampu memperkuat sinyal tanpa mengubah karakteristik aslinya. Untuk yang bagian kelemahannya dari BJT kelas A ini adalah yang pertama efisiensi rendah. Jadi, karena transistor ini selalu aktif, penguat kelas A hanya mampu mengonversi sekitar 25% energi input dengan menjadi energi output. Sisanya menjadi panas. Nah, untuk yang kedua adalah menghasilkan panas. Jadi, penggunaan BJT dalam penguat kelas A ini cenderung menghasilkan banyak panas, sehingga memerlukan sistem pendinginan yang baik. Untuk yang terakhir, tidak cocok untuk aplikasi daya tinggi. Jadi, penguat kelas A ini kurang efisien untuk aplikasi yang membutuhkan daya tinggi karena panas yang dihasilkan akan menjadi masalah utama. Dan selanjutnya adalah BJT kelas B. Jadi BJT kelas B ini menggunakan dua transistor dalam kurung pasangan komplementer yang mengandalkan setengah siklus sinyal input sehingga efisiensi daya meningkat. Keunggulan utamanya adalah efisiensi tinggi sekitar 78% dan konsumsi daya yang rendah saat tidak ada sinyal input. Untuk kelebihan dan kelemahannya, kelebihan dari kelas B ini adalah efisiensi yang tinggi. Jadi penguat BJT kelas B ini memiliki efisiensi yang lebih tinggi sekitar 78% dibandingkan dengan penguat BJT kelas A tadi sekitar 25%. Karena hanya satu transistor yang bekerja pada setengah siklus sinyal seperti yang dijelaskan dalam BJT kelas B ini. Nah, untuk yang kedua adalah konsumsi daya rendah. Jadi, BJT kelas B ini saat tidak ada sinyal input, tidak ada arus yang mengalir melalui transistor, sehingga tidak ada daya yang dihamburkan. Hal ini membuat BJT kelas B ini cocok untuk perangkat yang dioperasikan dengan baterai. Nah, untuk kelemahannya dari BJT kelas B ini adalah yang pertama adalah distorsi crossover. Jadi distorsi yang terjadi pada titik nol sinyal output karena tradisi antara dua transistor. Nah, hal ini bisa diatasi dengan bias yang tepat atau dengan menambah sirkuit yang mengatasi distorsi ini. Yang kedua adalah kebutuhan arus bias. Jadi kebutuhan pasangan komplementer, kebutuhan arus bias ini membutuhkan arus bias yang memadai untuk memastikan transistor menyala pada titik yang benar. Nah, untuk yang terakhir adalah sensitivitas suhu. Jadi pada BJT kelas B ini sensitif terhadap perubahan suhu, sehingga yang dapat mempengaruhi kinerja dan memerlukan manajemen termal yang baik. Untuk yang selanjutnya adalah BJT kelas AB. Jadi penguat kelas AB adalah kompromi yang baik antara penguat kelas A dengan kelas B. Keunggulannya adalah efisiensi yang lebih baik dari kelas A dan distorsi yang lebih rendah daripada kelas B. Nah, untuk kelemahan utamanya adalah kelas AB. Kelas AB adalah distorsi crossover yang lebih tinggi dibandingkan kelas A dan efisiensi yang lebih rendah dibandingkan kelas B. Untuk kelebihannya adalah efisiensi yang lebih baik, distorsi yang lebih rendah, keseimbangan antara efisiensi dan nilaitas. Nah, dan untuk kelemahannya distorsi crossover, efisiensi yang lebih rendah. Untuk yang terakhir adalah BJT kelas C. Jadi penguat daya kelas C ini atau power amplifier kelas C adalah salah satu jenis penguat di mana transistor berjalan kurang dari 180 derajat atau dalam kurung 1,5 siklus dari sinyal input. Dan nilai kasnya ini adalah 80 derajat hingga 120 derajat. Nah, sudut konduksi yang berkurang meningkatkan efisiensi hingga ekspansi yang besar, tetapi mengakar banyak distorsi. Efisiensi teoritis maksimum penguat kelas C adalah sekitar di 90%. Nah, untuk kelebihan dari BJT kelas C ini adalah efisiensi yang lebih baik. Jadi
Biji kelas ini hanya mengantarkan sinyal selama sebagian kecil dari siklus input, sehingga menghasilkan lebih dari sedikit panas dan meningkatkan efisiensi. Dan kelebihan dari biji kelas C ini, mohon maaf, jadi ini saya ganti. Untuk yang kedua ini adalah distorsi sinyal output. Konsumsi daya rendah. Jadi karena hanya mengantarkan sebagian siklus, biji kelas C ini mengonsumsi daya lebih sedikit dibandingkan penguat kelas lain. Nah, untuk kelemahannya adalah distorsi sinyal output. Jadi sinyal output yang dihasilkan sangat terdistorsi karena transistor hanya dihidupkan selama sebagian kecil siklus input. Nah, yang kedua adalah tidak cocok untuk aplikasi audio. Jadi BJT kelas C ini cocok untuk aplikasi yang membutuhkan fidelitas tinggi seperti audio, kebutuhan karena distorsi yang sinyal output membuatnya tidak cocok untuk aplikasi yang membutuhkan fidelitas tinggi seperti audio. Itu maksud saya, Bu. Mohon maaf untuk BJT kelas C ini mungkin saya tadi teledor, kelebihannya sama dengan kelemahan dengan BJT kelas AB. Jadi setelah ini saya akan menggantinya. Oke, terima kasih. Dan untuk selanjutnya adalah kita memasuki ke simulasinya. Jadi simulasi yang saya pakai ini menggunakan aplikasi Multisim ya. Bentar. Untuk rangkaian pertama, yang pertama ini adalah amplifier kelas A. Jadi amplifier kelas A ini saya menggunakan rangkaian common emitter di mana inputnya ini berupa sinyal arus AC power, dan outputnya itu saya menggunakan ini, yaitu multimeter. Dengan ini rangkaian common emitter ini dia menggunakan atau memiliki fungsi untuk menguatkan tegangan di bagian output. Nah, jadi untuk prinsip kerjanya dia itu mengalirkan sinyal dari sumber tegangan AC ke arah kapasitor yang nantinya akan masuk ke dalam kapasitor. Nah, kapasitor yang saya gunakan ini adalah kapasitor kopling yang nantinya dia akan menyalurkan arus ke base emitter, ke base transistor yang ada di rangkaian ini. Yaitu untuk awal-awal ini dia akan menyalurkan arus ke sini, arus akan mempengaruhi nilai dan kolektornya dan emiternya. Kurang lebih sesederhana itu sesimpel itu untuk penjelasan prinsip kerja untuk bagian rangkaian common emitter atau amplifier BJT kelas A. Untuk outputnya kita masukkan 2,192 volt. Untuk selanjutnya adalah untuk rangkaian BJT yang satunya adalah dengan rangkaian BJT kelas B. Nah, untuk kelas B ini dia dibagi menjadi 2 transistor, yang dimana 2 transistor ini prinsip kerjanya dia akan membagikan ke 2 sinyal. Yang pertama untuk Q1 ini, dia hanya mengolah sinyal positif dan yang untuk Q2 ini dia hanya mengolah sinyal negatif. Jadi sinyal positif diolah, maka sinyal negatif akan mati atau Q2-nya akan tertutup. Dan sebaliknya jika dia mengolah negatif, maka Q1-nya akan tertutup. Untuk outputnya, dia akan berada di bagian tengah-tengah atau keluaran emitter di antara kedua buat transistor yang saya pakai ini. Yang pertama itu adalah transistor NPN dan juga transistor PNP. Nah, dengan inputannya, di sini saya akan menggunakan function generator yang bisa digunakan untuk melihat yang namanya distorsi. Ini, yang namanya distorsi. Dengan settingan wave-nya berupa sinyal sinusoidal dengan frekuensi 1 dan
amplitudenya dengan 5. Nah, bisa kita lihat untuk outputnya akan seperti ini. Kita normalkan ya. Kita coba runkan. Nah, jadi bisa kita lihat untuk outputnya ini kan merupakan distorsi yang terjadi ketika dia dari titik negatif menuju ke titik positif. Nah, jadi output yang terjadi ini mengalami pergeseran atau perbelokan di sinyalnya. Nah, output inilah yang dinamakan distorsi atau crossover sinyal. Itu. Untuk yang selanjutnya adalah rangkaian amplifier AB. Nah, jadi untuk rangkaian amplifier kelas AB ini dia akan aktif lebih dari 180 derajat sinyal dan kurang lebih dari 360 derajat sinyal. Nah, untuk prinsip kerjanya yaitu sama. Dia itu menggunakan sekarang ini dia menggunakan sumber AC yaitu AC power yang nantinya dia akan masuk ke bagian kapasitor untuk diluruskan dari sinyal AC menuju sinyal DC. Ya, AC power. Dan di sini tapi saya akan di sini di rangkaian ini saya sedikit menambahkan sebuah transistor lagi di sini di rangkaian AB-nya. Untuk agar keluaran atau outputnya nanti dari sinyalnya ini akan lebih rapi atau meminimalisir terjadinya distorsi. Nah, di sini juga saya pada rangkaian AB itu diberi yang namanya dioda. Dioda ini berfungsi untuk mengurangi yang namanya mengurangi yang namanya crossover tadi. Jadi crossover yang terjadi ini juga bagian dari output yang dihasilkan. Jadi kurang lebih untuk prinsip kerjanya sama seperti yang BJT seperti rangkaian B ini. Nah, untuk yang rangkaian AB ini yaitu AC masuk ke dalam kapasitor yang nantinya akan diolah melalui resistor yang ada, baru nanti akan dialihkan melalui diodanya. Dan dia akan mengurangi crossover atau distorsi yang ada di outputnya tadi. Jadi kita akan runkan aja, coba ya. Nah, ini dia. Jadi maka dengan itu hasil dari outputnya ini adalah 500 mVt. Di bagian input maka akan menghasilkan output seperti ini ya. Kita akan stop. Bentar. Bisa ya. Nah, distorsi untuk pergerakan sinyal ini akan lebih minim karena adanya pengurangan atau penggunaan dioda dan penambahan transistor tadi di bagian rangkaian yang AB sini. Jadi untuk outputnya seperti ini. Nah, untuk yang rangkaian selanjutnya adalah rangkaian kelas C, menjadi kelas C. Jadi untuk rangkaian amplifier dengan kelas C itu yaitu itu transistor aktif kurang dari 180 derajat. Yang mana ini nanti pasti pas masih ada yang namanya distorsi dan dia hanya menggunakan satu buah transistor yaitu transistor NPN dengan menambahkan satu buah induktor agar hasil sinyal yang ada di bagian osiloskop ini akan sedikit lebih rapi. Nah, untuk prinsip kerjanya dari BJT kelas C ini, jadi untuk yang pertama ini adalah dia itu mengalirkan sinyal AC yang nantinya akan diubah menjadi dan diluruskan oleh kapasitor. Nah, sinyal AC ya. Kapasitor menjadi sinyal DC yang nantinya akan masuk ke dalam base dari transistor yang ada di induktor yang ada di rangkaian tersebut. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi yaitu untuk memperhalus atau meminimalisir terjadinya distorsi yang ada di bagian sinyal. Nah, untuk output dari rangkaian kelas C ini adalah sinyal seperti ini.
pada osiloskop. Sebentar. Lama dulu ya. Auto. Nah, ini aja. Ini. Untuk hasilnya output dari kelas BJT kelas C ini seperti ini. Mungkin itu saja. Mungkin itu saja. Apabila ada salah, apabila ada kesalahan dalam saya menjelaskan hasil dari presentasi kali ini, dan ada kesalahan tadi di bagian PPT, di PPT-nya bagian slide ini yang karena kesalahan saya belum mengganti, nanti saya akan menggantinya setelah habis ini saya mengumpulkan di LMS. Nah, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.